Hai para penggemar cerita India, selamat datang di channel kami Aci TV. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa dulu untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kami update video terbaru. Terima kasih. Dan berawal di saat Gopi menelpon Kokila. Gopi meminta agar Kokila tidak mengkhawatirkannya. Kokila pun bertanya di mana keberadaan Gopi. Gopi mengatakan bahwa dia ada di Bhuj. Kokila pun sangat terkejut, begitu juga dengan yang lainnya. Lalu Kokila mengatakan bahwa Ahem tidak ada di Bhuj, dia sedang meeting. Gopi memberitahukan bahwa dia merasakan keberadaan Ahem di kota tersebut. Namun sayangnya pembicaraan mereka terhenti karena teleponnya terputus. Di dalam telepon, Kokila terus memanggil-manggil nama Gopi. Kemudian Hetal menghampiri Kokila dan mempertanyakan apa yang terjadi. Kokila di sana malah menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi. Kokila pun sangat syok karena Gopi pergi mencari Ahem dalam keadaan hamil besar, sehingga Kokila pun terkena serangan jantung dan dia pun pingsan. Keluarga bergegas menghampiri dan mencoba membangunkan Kokila. Sedangkan Gopi ia terus berjalan untuk mencari Ahem dan dia bertanya kepada beberapa orang. Lalu Gopi karena lelah ia pun duduk untuk istirahat. Tetapi kemudian dia menguatkan dirinya karena dia tidak boleh beristirahat sebelum menemukan Ahem. Gopi pun kembali memandangi foto Ahem. Kembali ke rumah Modi, Kokila sedang diperiksa oleh dokter. Dokter itu memberitahukan bahwa Kokila mengalami shock yang sangat tinggi, sehingga dia harus banyak beristirahat. Tetapi Kokila malah bangun dan dia mengatakan bahwa dia akan menyusul Gopi. Di sana Hetal berusaha menenangkan Kokila. Lalu Jigar mengatakan bahwa dirinya yang akan menyusul Gopi dan mencari Ahem. Tetapi di sana si Aman mengatakan bahwa dirinya yang akan pergi menyusul Gopi dan mencari Ahem. Jigar pun mengatakan bahwa dirinya akan ikut. Tetapi Aman melarangnya karena Jigar harus terus berada di tengah-tengah keluarga. Parag pun mengizinkan Aman dan meminta Aman untuk selalu menghubungi keluarga. Aman pun berjanji dan kemudian dia berpamitan dari sana. Kembali ke Gopi, Gopi terus berjalan meski dia di bawah terik matahari. Kemudian Gopi merasakan sakit di perutnya, sehingga ia pun duduk untuk beristirahat. Gopi pun berbicara dengan anaknya dan meminta anaknya untuk tidak khawatir. Gopi juga menyatakan bahwa dirinya pasti akan menemukan ayahnya. Kala itu ada pedagang yang lewat, Gopi pun menghentikannya karena dirinya lapar. Gopi membeli roti untuk mengganjal perutnya. Kemudian setelah selesai, Gopi pun kembali memandangi foto Ahem. Lalu di saat berdoa agar dia mendapatkan bantuan, tiba-tiba Gopi dikagetkan dengan seekor unta yang berada di belakangnya. Gopi pun berbalik dan meminta unta itu untuk kembali kepada induknya. Lalu Gopi memberi unta itu makan dan kemudian dia pun pergi dari sana. Tetapi si unta itu malah mengikuti Gopi. Gopi pun kembali meminta agar si unta itu kembali kepada induknya dan menyuruhnya untuk makan. Lalu Gopi pun pergi dan dia bersembunyi. Gopi kemudian mengintip ke arah di mana si unta makan. Dan ternyata si unta itu sudah tidak ada di sana. Gopi pun bangkit dan dia akan beranjak pergi. Tetapi ternyata si unta itu sudah berada di dekatnya. Sehingga Gopi pun memutuskan bahwa si unta itu akan ikut bersamanya. Lalu Gopi menunjukkan foto Ahem kepada si unta itu. Dan Gopi pun kembali melanjutkan perjalanan bersama si unta itu untuk mencari Ahem. Lalu di tengah perjalanan Gopi melihat patung dewa, sehingga ia pun terduduk untuk berdoa. Sementara itu di kediaman Modi, Kokila juga beranjak dari tempat tidurnya dan dia berjalan pergi. Keluarga sangat mengkhawatirkannya dan menyusul Kokila, tetapi ternyata Kokila datang ke mandir. Sehingga di saat bersamaan, Gopi mendoakan keselamatan Ahem dan Kokila juga mendoakan keselamatan Ahem, begitu juga keselamatan Gopi. Selanjutnya, Gopi kembali merasakan sakit di perutnya. Ia pun duduk untuk beristirahat. Gopi pun berbicara kembali dengan anaknya dan kemudian kembali memandangi foto Ahem. Lalu setelah beberapa saat, Gopi merasakan Ahem berada di dekatnya. Si unta di sana berusaha memberikan isyarat kepada Gopi. Tetapi karena Gopi tidak mengerti bahasa unta, Gopi pun mengabaikannya. Padahal sebenarnya, Ahem sedang disekap di dalam rumah yang berada di belakang Gopi. Kemudian Gopi melanjutkan kembali perjalanannya. Kala itu ada pengemudi motor, dan pengemudi itu melajukan motornya dengan kencang. Dan pandangannya tertuju kepada Gopi.
Di sana si unta menyelamatkan Gopi dengan menarik ikatannya. Sehingga di saat pemotor itu akan menusuk Gopi, Gopi berjongkok untuk mengambil tali. Dan akhirnya pisau itu hanya mengenai syari Gopi. Di sana Gopi terjatuh dan dia melihat ke arah si pemotor. Gopi pun menjadi panik karena si pemotor itu akan mencelakainya. Sehingga Gopi pun berlari dengan kencang dan kemudian Gopi memasuki sebuah rumah untuk bersembunyi. Lalu Gopi membuka sedikit pintunya untuk melihat si pemotor itu, dan ternyata si pemotor itu masih mencari-cari Gopi. Gopi pun berdoa agar si pemotor itu meninggalkannya. Sementara itu Kokila terbangun dan ia histeris karena dia merasakan Gopi dalam bahaya. Meski Hetal berusaha menenangkan Kokila, Kokila di sana tetap histeris. Si nenek pun meminta Kokila untuk tidak khawatir. Lalu Urmila datang, dia pun mencari muka dengan berusaha untuk menenangkan Kokila. Urmila pun meminta Kinjal untuk segera memanggil dokter. Lalu setelah beberapa saat, dokter menyuntikkan obat penenang kepada Kokila. Lalu setelah Kokila tenang dan tertidur, dokter itu pun memberitahu keluarga jika kondisi Kokila semakin buruk. Lalu dokter itu pun pergi dari sana. Si nenek pun menangisi keadaan Kokila. Sedangkan Jigar ia menelpon Aman dan menanyakan tentang perkembangan pencariannya. Aman mengatakan bahwa dirinya sedang berusaha. Kala itu di saat bersamaan Gopi menelpon Jigar, tetapi telepon Jigar sibuk. Kemudian setelah Jigar selesai menelpon, Jigar melihat ada panggilan tak terjawab. Jigar pun kembali menelpon nomor tersebut. Jigar pun terkejut karena ternyata itu adalah panggilan dari Gopi. Di sana Jigar menanyakan keadaan Gopi. Gopi pun menceritakan tentang kejadian yang menimpa dirinya. Jigar mengatakan bahwa dia akan memberitahu keluarga, tetapi Gopi melarangnya dan meminta Jigar untuk datang menyusul, tetapi Jigar tidak boleh memberitahu siapapun. Jigar pun setuju dan dia mengatakan bahwa dia akan menyusul. Kemudian Gopi keluar karena teriakan dua wanita. Dua wanita itu menuduh Gopi sebagai pencuri, tetapi di sana Gopi menjelaskan segalanya. Gopi juga menunjukkan foto Ahem karena dia datang hanya untuk mencari suaminya. Kedua wanita itu pun percaya dan mereka malah mengurus Gopi, bahkan menyuapinya makan. Kembali ke rumah Modi, di sana Kokila masih tertidur karena suntikan obat. Lalu Jigar datang ke sana. Parag pun menanyakan tentang perkembangan pencarian Ahem dan Gopi. Tetapi di sana Jigar memberikan isyarat agar tidak membangunkan Kokila dan meminta mereka untuk mendekat. Setelah mendekat, Jigar memberitahukan tentang keadaan Gopi dan dia menyatakan bahwa dia akan menyusul Gopi. Hetal dan yang lainnya pun sangat tertegun. Oke fans, sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih.